Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yuk, apa sih GLBB itu? Jadi, GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak dengan kelajuan yang berubah-ubah. Kelajuan itu adalah V ya, dengan V yang berubah-ubah. Tapi percepatannya atau A-nya itu konstan. Makanya nanti kalau kita lihat grafik percepatan terhadap waktunya, itu dia garis lurus mendatar seperti ini. Karena dia percepatannya konstan nilainya. Itu di satu nilai tertentu. Kemudian kalau kita lihat nanti grafik kelajuan terhadap waktunya, grafiknya itu garis lurus menanjak seperti ini ya, garis lurus menanjak seperti ini. Kenapa? Karena dia punya kelajuan yang berubah-ubah gitu. Kelajuannya selalu dipercepat atau bisa juga diperlambat. Kalau diperlambat berarti nanti bentuknya adalah garis lurus menurun begitu. Sementara grafik dari jarak terhadap waktunya ya, jarak terhadap waktunya itu akan kuadrat seperti ini. Nah, kuadrat seperti ini. Kenapa? Karena seiring waktu dia kan kecepatannya makin cepat ya. Karena kecepatannya semakin cepat, maka jarak yang ditempuhnya semakin lama semakin jauh gitu. Jadi kalau di detik pertama ya, misalkan di detik pertama dia bisa menempuh itu 1 meter, maka nanti di detik kedua ya, dia mungkin bisa nempuh 2 meter gitu. Di detik ketiga mungkin dia bisa nempuh 4 meter dan seterusnya gitu. Oke. Nah, jadi kita bahas masing-masing dari besaran ini. Yang pertama adalah yang namanya percepatan. Percepatan itu apa sih? Percepatan adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau misalnya kita mau cari percepatan, kita mau cari A, kita bisa cari dengan perubahan ya, perubahan kelajuannya atau perubahan kecepatannya dibagi dengan selang waktu perubahan kecepatan atau kelajuannya itu gitu. Nah, terus yang kedua adalah kalau mau kita cari kelajuan atau kecepatannya gitu. Nah, besarnya berapa? Kalau misalkan dia dipercepat sebesar A ya, maka kelajuan atau kecepatan pada waktu ke T besarnya adalah kelajuan awalnya berapa ya, kelajuan awalnya berapa ditambah kalau dipercepat atau dikurang kalau diperlambat dengan percepatannya dikali dengan T. Seperti itu. Yang ketiga adalah kalau kita mau cari jaraknya ya. Kita mau cari jaraknya. Nah, untuk cari jaraknya ini kita harus pahami dulu teman-teman hubungan antara S, V, dan A gitu. Jadi hubungan antara S, V ke A ya, kalau kita mau menghubungkan ke sini ya, dari S ke V ke A, ini hubungannya adalah hubungan turunan gitu. Ini hubungannya adalah turunan. Sementara kalau kita menghubungkan A, V ke S, berarti sebaliknya ya ke sini. Ya, sebaliknya ke sini. Ini adalah hubungan integral atau luas di bawah grafik. Gitu. Jadi kalau kita mau cari berapa jarak ya, jarak yang ditempuh sampai waktu sekian gitu. Kita bisa mencari dengan cara integralin grafik V terhadap T gitu. Jadi integral itu kan luas di bawah grafik ya. Kita bisa mencari luas di bawah grafik V terhadap T ini. Ini adalah jarak yang ditempuh gitu. Oke, begitu juga dengan percepatan. Kalau kita mau cari berapa kecepatan total gitu seiring waktu tertentu, kita bisa cari dengan cara luas di bawah grafik A terhadap T gitu. Ini adalah kecepatan di akhirnya nanti, di akhir waktu. Seperti itu. Oke?
Nah, jadi kalau kita mau cari jarak ya, jarak di waktu tertentu, tadi kan hubungan antara kelajuan atau kecepatan dengan jarak itu kan hubungan integral ya. Kalau kelajuan mau kita ubah jadi kecepatan, maaf, kalau kelajuan mau kita ubah jadi jarak, itu kan hubungannya integral. Berarti nanti kita integralkan nih persamaan kelajuannya. Berarti integral V T dt seperti itu, atau sama aja dengan integral V0 plus minus A T dt gitu. Nanti kita dapatkan di sini nilainya adalah V0 T plus minus setengah A T kuadrat. Begitu. Jadi ini adalah rumus dari percepatan, kelajuan, dan jaraknya. Nah, biar semakin paham, yuk kita lihat latihan soalnya ya. Yang pertama, sebuah kereta cepat memacu kecepatannya dari 30 meter per second menjadi 40 meter per second dalam waktu 10 detik. Akselerasi kereta adalah sebesar berapa? Akselerasi ini nama lain dari percepatan yang lambangnya adalah A. Kita tahu ya, percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan atau kelajuan. Begitu. Berarti kalau kita mau cari percepatan di sini, tinggal kita kurangi waktu akhirnya, kelajuan akhirnya dikurang dengan kelajuan awalnya berapa dibagi selang waktunya berapa. Gitu. Kelajuan akhirnya adalah 40, kelajuan awalnya adalah 30, selang waktunya adalah 10. Berarti jadinya 40 dikurang 30 adalah 10, dibagi 10, hasilnya adalah 1 meter per second kuadrat. Seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nah, biar makin paham, yuk kita coba soal yang kedua. Ceritanya, sebuah kendaraan dipercepat dengan percepatan konstan 5 meter per second kuadrat. Nah, karena percepatannya konstan, jadi ini adalah gerak GLBB ya. GLBB. Setelah menempuh jarak 300 meter, kendaraan tersebut memiliki kecepatan 40 meter per second. Pertanyaannya adalah, kecepatan awal kendaraan tersebut sebesar berapa? Nah, untuk menjawab ini, kita bisa gabungkan dua rumus, teman-teman. Jadi, rumus yang pertama adalah, kita tahu kan, setelah T detik ya, setelah T detik, kecepatan dari GLBB itu akan menjadi V0. Karena ini dipercepat ya, karena ini dipercepat, jadinya kita pakai tanda positif. V0 plus A dikali T. Ini persamaan pertama yang akan kita pakai. Persamaan kedua yang akan kita pakai adalah jarak yang ditempuh setelah T detik adalah V0T. Karena ini dipercepat, maka kita pakai plus setengah AT kuadrat. Gitu. Nah, persamaan ini, persamaan yang awal ya, kita ubah menjadi bentuk T sama dengan, teman-teman. Berarti T sama dengannya berapa? T sama dengan PT dikurang V0 ya, dibagi dengan A. Nah, nanti T-nya ini kita masukin, teman-teman. Kita masukin ke sini, kita masukin juga ke sini. Gitu. Maka nanti kita akan mendapat persamaan baru. Persamaan barunya adalah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, plus 2AST. Nah, kita udah punya nih semua parameter yang dibutuhkan. Kita punya kecepatan awalnya, kita punya kecepatan akhirnya, kita punya percepatannya,
kita juga punya jarak tempuhnya. Yang mau kita cari adalah kecepatan awalnya. Nah, kalau begitu tinggal kita masukin aja semuanya. Kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya adalah 40. Berarti 40 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2. A-nya adalah 5, S-nya adalah 300. Begitu. Ini kita ubah-ubah ya, teman-teman. Jadi kita pindah ruaskan gitu. Jadinya V0 kuadrat sama dengan 40 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 300. Maka jadinya V0 kuadrat sama dengan 1600 dikurang 1500. V0 kuadrat sama dengan 100. Berarti V0 adalah akar dari 100, yaitu 10 meter per sekon. Maka jawaban yang tepat adalah A. Gimana teman kece? Masih mudah ya? Kalau begitu kita coba lagi soal yang lain. Oke, di sini ceritanya sebuah mobil bergerak dari kelajuan awal 10 meter per second dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Jarak yang telah ditempuh mobil adalah berapa? Nah, ini lebih gampang nih teman kece. Kita bisa langsung cari dengan persamaan jaraknya. Jarak dari GLBB itu apa? V0T ya, ditambah, kenapa ditambah? Karena dipercepat, setengah AT kuadrat. V0 nya berapa? V0 nya adalah 10, T nya adalah 10 detik juga, ditambah setengah dikali A nya atau percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat dikali 10 kuadrat. Maka hasilnya adalah, ini ada bisa dicoret ya, 2 dengan 2, 100 ditambah 10 kuadrat 100 juga. Berarti hasilnya adalah 200 meter. Seperti itu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya kita coba kalau soalnya diberikan dalam bentuk grafik. Ceritanya di sini, sebuah kereta moda raya terpadu atau MRT bergerak berdasarkan grafik berikut. Ini ada grafik kelajuannya ya. Ini grafik V, satuannya di sini dalam kilometer per menit, dan di sini adalah T-nya, satuannya dalam menit. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh kereta secara keseluruhan adalah berapa. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, karena ini adalah grafik V terhadap T ya, ini adalah grafik V terhadap T. Jadi kalau kita mau cari jaraknya dari V ke jarak atau S, itu kan hubungannya adalah integral. Integral itu sama dengan luas di bawah grafik ya, sama dengan luas di bawah grafik. Jadi kita cari aja berapa luas dari trapesium yang ini gitu. Oke, untuk mencari jarak kita cari integralnya atau luas di bawah grafiknya, yaitu luas di bawah trapesium ini. Ada yang ingat luas trapesium itu apa? Luas trapesium adalah setengah dikali sisi sejajar ya, sisi sejajar dikali sama tingginya itu. Nah, berarti nilainya adalah setengah. Sisi sejajarnya berapa? Sisi sejajarnya adalah ini ya, ini dengan yang ini. Itu yang atas dengan yang bawah. Yang atas ini panjangnya adalah 5 dikurang 2, berarti 3 ya. Sementara yang bawah besarnya adalah 6 gitu. Ini dari 0 di sini, dari 0 hingga di sini 6. Nah, berarti sisi sejajarnya adalah 3 ditambah 6 ya.
3 ditambah 6. Dikali lagi dengan tingginya. Tingginya berapa? Tingginya adalah yang ini. Ya, ini adalah tingginya. Tingginya di sini adalah 0,8 km per menit. Berarti dikali dengan 0,8. Itu berarti hasilnya adalah setengah, ya. Setengah dikali 9 dikali 0,8 atau 3,6. Satuannya apa? Karena di sini kilometer per menit dan di sini juga sudah menit, maka satuannya sudah otomatis kilometer juga. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Gimana teman kece? Mudah kan? Buat latihan, coba yuk kerjain soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Materi tentang gerak lurus berubah beraturan nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar nggak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.